berseteru atau berperang dengan kerajaan Prambanan. Inilah perang itu. Begitu dahsyatnya perang terjadi, banyak korban berkelimpangan, dan kita beralih ke slide berikutnya, di mana ada seorang ayah dan seorang anak melakukan percakapan. Siapakah dia? Dia adalah raja dari kerajaan Pengging. Namanya adalah Prabu Dharma Wangsa. Dia memimpin kerajaan Pengging, memimpin rakyatnya dengan arif dan bijaksana. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang tampan dan gagah berani, yang bernama Jaka Bandung. Wahai anakku, iya ayah, kamu sudah dewasa saat ini. Kenapa sampai dengan saat ini kamu masih belum menikah? Anakku, ingatlah, suatu saat nanti kamu akan menyesal kalau tidak segera menikah. Baiklah, kalau ayah memaksa, saya akan menikah. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, ketika peperangan ini, kita yang memenangkan. Sebelum mereka pergi, kemudian tiba-tiba ada datang satu pasukan tergopoh-gopoh. Oh, Baginda Raja, Baginda Raja, Baginda Raja, tolong Baginda Raja, tolong. Ada apa? Baginda Raja, gawat Baginda Raja. Pak, pasukan kita banyak yang tewas dan kita hampir saja kalah Baginda Raja. Kemudian si Jaka Bandung menawarkan diri. Ayah, lebih baik jangan ayah yang berangkat, biar Jaka Bandung yang berangkat. Silahkan berangkat dan kalahkan semua pasukan yang ada di sana. Baik ayahanda, berangkatlah sang anak menuju ke medan pertempuran. Di suatu tempat yang lain, yaitu kerajaan Prambanan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raksasa yang jahat dan suka menindas rakyatnya. Dia adalah Raja Boko. Siapa namanya? Raja Boko. Iya. Hai rakyatku, kalian semuanya harus tunduk kepada aku. Kalau tidak, aku akan murka sekali. Siapapun orangnya yang membangkang perintahku akan kumakan hidup-hidup. Berjalan menuju ke halaman istana, kemudian masuk ke singgasana. Sang raja menemui putrinya. Wahai anakku, coba sini nak. Aduh, ayahanda. Siapa namanya ini? Namanya adalah Roro Jonggrang, anak dari seorang raksasa yang bernama Raja Boko. Anakku, kulihat makin hari kamu makin cantik. Dan ayah harap kamu segera menikah, anakku. Tidak ayah, harus. Tidak ayah, kamu harus mau. Baiklah, kalau memang ayah memaksa, saya mengajukan satu persyaratan. Ternyata kamu akhirnya mau menikah ya. Apa syaratnya? Pasti akan ayah turuti. Jadi begini ayah,
Aku hanya ingin pertempuran ini dimenangkan oleh kerajaan kita, oleh pasukan kita. Oh, kalau cuma itu, ayah sendiri yang akan berangkat, anakku. Tunggu di sini, ayah berangkat. Di dalam perjalanan, yang sampai terlebih dahulu ke medan pertempuran adalah Raja Boko. Siapa yang bisa melawan saya? Raja Boko yang sakti mandraguna, seorang raksasa yang suka makan orang. Hancur kalian semuanya. Di perjalanan, si Joko Bandung naik kereta kuda. Tiba-tiba masuklah dia ke dalam sebuah hutan. Hutan ini adalah hutan yang sangat angker. Saya sebagai seorang ksatria tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mundur sejengkal pun untuk masuk ke hutan yang katanya angker ini. Dan masuklah Sang Jaka Bandung dengan kereta kencananya ke hutan belantara itu. Di dalam hutan, kereta kuda dilaju kencang, dipacu kencang, semakin kencang, dan tiba-tiba ada pohon yang terbakar dan roboh di hadapan sang ksatria. Apa-apaan ini? Pohon tiba-tiba tumbang terbakar. Ulah siapa ini? Wahai kalian penunggu hutan angker di sini, keluarlah! Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku penunggu hutan ini. Oh, jadi kamu penunggu hutan ini? Iya. Apakah nyawa kamu sudah rangkap? Berani-beraninya kamu melewati wilayah saya. Memangnya apa yang harus saya takuti dari kamu? Saya bisa menjadi jauh lebih besar dari ukuran saya saat ini. Mau kamu melihat ukuran saya yang lebih besar? Mau sebesar apapun ukuran badan kamu, saya tidak takut. Berani sekali kamu. Baik, kalau kamu memang mau melewati hutan ini, langkahi dulu saya. Baik. Nah, ternyata sang raksasa penunggu hutan yang angker ini dikalahkan oleh Jaka Bandung. Ampun tuanku, ampun, saya mengaku kalah tuanku. Siapa namamu? Oh, nama saya adalah Bondowoso. Bersiap-siaplah, kamu akan saya bunuh sekarang. Ampun tuanku, jangan tuanku, jangan. Tolong jangan dibunuh saya tuanku. Ampun. Apa untungnya saya tidak membunuh kamu? Oh, baiklah tuanku. Baiklah. Lepaskan saya dulu. Baik. Ampun tuanku. Kalau tuanku tidak membunuh saya berjanji akan mengabdi kepada tuanku. Dan tuanku bisa memimpin 10.000 pasukan jin untuk tuanku perintah. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu memang mau mengabdi kepadaku, lakukanlah. Dan tiba-tiba merasuklah sang raksasa ini kepada tubuh sang Jaka Bandung.
Semakin lama, Sang Jaka Bandung terlihat semakin memerah wajahnya. Dan ini akibat dari sudah dirasukinya Raja Hutan Belantara ke dalam tubuh Sang Jaka Bandung. Wahai tuanku, mulai saat ini kamu sudah menjadi bagian dariku, dan kesaktianmu semakin kuat oleh tubuh. Dan mulai saat ini nama kamu adalah Bandung Bondowoso. Akhirnya dia menjadi manusia setengah jin. Dengan kesaktiannya yang baru, dia perjalanan menuju ke medan pertempuran tidak lagi menggunakan kereta kencana, tetapi cukup melesat dengan berlari, dia bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Hei, berangkat! Dan tidak berapa lama, sampailah di medan pertempuran yang sudah usai. Sudah selesai medan pertempuran, dia melihat sosok yang masih berdiri di situ, yaitu Raja Boko dari Kerajaan Prambanan. Siapa kamu? Kamu tiba-tiba datang menanya siapa aku? Kamu tidak takut? Tidak sejengkal pun saya mundur dan tidak takut kepada siapapun, apalagi terhadap kamu. Oke, baik. Kalau kamu memang tidak takut sama aku, kamu pengen tahu siapa saya? Saya adalah Raja Boko dari Kerajaan Prambanan. Kebetulan sekali kalau begitu. Saya ingin mengalahkan kerajaanmu. Mengalahkan kerajaanku adalah hal yang mustahil. Anak muda, siapa namamu? Nama saya adalah Bandung Bondowoso. Oh, saya baru dengar nama itu. Kalau begitu, kamu mau apa ke sini? Saya mau memusnahkan dan mengalahkan kerajaan Prambanan. Kerajaan Pengging sudah kamu banyak hanguskan, kamu banyak bunuh pasukan saya. Sekarang giliran kamu yang akan saya bunuh. Coba saja kalau bisa. Dan terjadilah pertempuran hebat di sini. Pertempuran hebat terjadi, dan begitu dikeluarkan semua kekuatan Bandung Bondowoso. Aduh, ampun, tidak ada ampun bagimu. Dan saya harus memusnahkan kamu. Dan seketika itu diinjaklah kepalanya sang Raja Boko dan hancur berkeping-keping. Dan Raja Boko akhirnya tewas di tempat. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Artinya medan pertempuran sudah dimenangkan oleh Bandung Bondowoso. Di kejauhan dia melihat satu orang prajurit dari Kerajaan Prambanan. Orang ini betul-betul sakti. Sudah memenangkan medan pertempuran semua. Saya harus lari. Kabur! Bandung Bondowoso melihat orang yang berlari-lari itu, dikejarnya dengan kekuatan saktinya. Terbang melesat ke atas, sampailah di hadapannya. Mau kemana? Ampun Tuan. Saya tidak bermaksud apa-apa Tuan. Kamu dari
Tuan. Oh, jangan takut. Tunjukkan kepadaku di mana kerajaan Prambanan. Baik, Tuan. Mari, saya antar, Tuan. Baik. Berangkatlah mereka berdua menuju ke kerajaan Prambanan. Di kerajaan Prambanan, si putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Dan tiba-tiba datanglah si Bandung Bondowoso. Oh, siapakah kamu, wahai gadis cantik? Maukah kamu menikah menjadi permaisuriku? Sebelum pertanyaan itu dijawab, tiba-tiba si prajurit membisikkan sesuatu kepada Roro Jonggrang. Tuan putri, dia adalah Bandung Bondowoso yang sudah membunuh ayah Anda. Ayah sudah meninggal. Betul, Tuan putri. Hamba mohon ampun, Tuan putri. Ayah Anda. Mendengar ucapan prajurit itu, si Tuan putri Roro Jonggrang merasa sedih. Hatinya merasa tercabik-cabik. Ternyata yang membunuh ayahandanya ada di hadapannya. Si putri yang bernama Roro Jonggrang ini hatinya sangat bingung. Bagaimana ini? Masa iya saya harus menikah dengan orang yang sudah membunuh ayahandaku tercinta? Itu adalah hal yang sangatlah tidak mungkin. Saya harus cari cara untuk bisa mengelak dan menghindar. Akhirnya hari sudah senja. Tiba-tiba si Tuan putri, si anak gadis cantik yang bernama Roro Jonggrang menemui Bandung Bondowoso di taman. Mohon ampun, tuanku. Oh, kamu sudah datang, putri cantik? Iya. Baiklah. Kira-kira bagaimana tawaranku? Maukah kamu menjadi permaisuriku? Saya bersedia, tuanku, asalkan dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, buatkan saya 2 sumur sekaligus dalam waktu 1 malam. Yang kedua, buatkan saya 1000 candi dalam waktu semalam suntuk. Dan ayam berkokok itu tanda harus selesainya 1000 candi dan 2 sumur. Baiklah, putri cantik, saya menyanggupi apa yang menjadi persyaratan untuk menjadikan kamu permaisuriku. Baiklah, dan saya tunggu nanti malam sampai besok pagi harus sudah jadi. Baik, tunggu di sini. Kemudian Bandung Bondowoso kembali duduk di sebuah batu besar. Batu besar ini tempat dia bersemedi untuk meminta kekuatan dan memanggil seluruh jin untuk membuat 2 sumur dan 1000 candi dalam waktu semalam. Tiba-tiba datanglah banyak jin menghampiri Bandung Bondowoso. Sebanyak 10.000 jin yang sudah menghadap di hadapan Bandung Bondowoso. Kemudian Bandung Bondowoso meminta 10.000 jin ini untuk membuat 2 sumur dan 1000 candi dalam waktu semalam. Baiklah tuanku, kami akan menyanggupi semua permintaanmu. Berangkatlah jin-jin ini mengambil batu dari berbagai daerah. Bekerjalah mereka bersama-sama menggali sumur dan juga membuat 1000 candi. Jadilah sebuah sumur dalam setengah malam saja. Dan jadilah candi itu sebanyak
999 candi. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Apakah aku harus menikah dengan orang yang sudah membunuh ayahandaku? Saya harus cari cara. Wahai para pengawal, wahai para pasukan kerajaan, datanglah kalian semuanya ke sini, dan saya perintahkan kalian segera pukul lesung itu untuk membangunkan ayam supaya dia berkokok. Dipukullah lesung itu oleh para dayang-dayang dan para pasukan dan prajurit, dan begitu hiruk pikuk itu terdengar, ayam sudah terbangun, tapi ayamnya tidak berkokok. Wahai pasukan, kumpulkan kayu-kayu ranting-ranting dan jerami, bakar di sebelah timur supaya terlihat seperti terbitnya matahari dari ufuk timur. Akhirnya dibakarlah jerami dan kayu-kayu ranting itu menjadi dahsyat. Api semakin membesar, api berkobar semakin membesar dari ufuk timur. Akhirnya api semakin berkobar, ayamnya berkokok semuanya, dan itu membuat sang putri yang bernama Roro Jonggrang ini senang. Akhirnya ayamnya berkokok. Saya harus segera menemui Bandung Bondowoso. Saya harus menemuinya. Mendengar suara ayam berkokok, para jin yang membantu membuat 2 sumur dan 1000 candi menjadi bingung. Oh, waktunya sudah habis. Saya harus pergi, tuanku. Kalau saya teruskan ini, kami yang akan hancur musnah tersengat sengatan panas matahari. Kami pergi, tuanku. Kami pergi. Wahai jin, jangan pergi terlebih dahulu. Masih kurang 1 candi lagi yang harus kalian bangun. Di sini dia merasa penasaran. Saya harus cari tahu sebetulnya apa yang terjadi. Dengan kesaktiannya dia terbang ke atas dan melihat dari atas, ternyata itu bukan matahari, melainkan kobaran api yang dibuat oleh sekelompok orang. Oh, ini rupanya turun dia. Hei, siapa kalian? Ampun tuan, saya hanya disuruh tuan. Siapa yang menyuruh kamu? Yang menyuruh saya, coba tolong. Ya, baik tuan. Yang menyuruh saya adalah Tuan Putri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, jangan pergi kamu. Kedatangan Bandung Bondowoso sudah diketahui oleh Roro Jonggrang, tetapi dia justru bukan menemui, malah justru menghindar menuju ke 999 candi yang sudah dibangun oleh Bandung Bondowoso. Datang Bandung Bondowoso ke taman, dilihat sebelah kanan tidak ada, sebelah kiri tidak ada, di depan belakang tidak ada, dan dia baru merasa, kemungkinan dia ada di 1000 candi yang saya buat. Baik, tunggu saya, Roro Jonggrang, tunggu saya. 999 candi sudah terbangun. Akhirnya si putri cantik Roro Jonggrang menunggu kehadiran Bandung Bondowoso. Hei, kamu ada di sini, putri cantik Roro Jonggrang. Iya, betul. Saya ada di sini menunggu kamu. Masih kurang 1 candi lagi yang harus kamu buat, dan kamu gagal. Marahlah dia. Hai, dengarkan sumpah saya. Wahai Roro Jonggrang, mendidih darahnya, marahlah dia dengan sumpah serapahnya. Dengarkan, 1000 candi yang saya buat sebetulnya tidak gagal. Kamulah yang menggagalkan semuanya.
Kamu kalau tidak mau menikah dan menjadi permaisuriku, seharusnya kamu ngomong dari awal. Tunjukkan bahwa kamu memang tidak mau saya nikahi. Tetapi kamu tetap bersikeras seolah-olah mau. Jadi kekerasan hatimu seperti batu. Jadilah dia putri Rojonggrang ini batu dan melengkapi 1000 candi yang sudah dibuat oleh Bandung Bondowoso. Cerita selesai. Iya, tepuk tangan dulu.